Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar instalasi Debian ya. Nah, Debian ini adalah salah satu sistem operasi turunan dari Linux. Nah, yaitu kalau Linux dia berbasis open source ataupun gratis. Berbeda dengan Windows ya bertolak belakang. Windows itu menggunakan lisensi. Nah, tetapi dari segi keamanan Linux unggul dibandingkan dengan Windows. Oke. Nah, untuk menginstalnya itu ada dua interface, yang mana ada yang pertama adalah Graphic User Interface ataupun GUI. Nah, dia berbasis gambar. Nah, dan yang kedua ada Command Line Interface atau CLI. Nah, ini kita menginstal sebuah sistem operasi menggunakan perintah-perintah. Nah, di sini kita akan menginstal menggunakan Command Line Interface ataupun CLI karena menggunakan CLI ini adalah standar pembelajaran di TKJ kelas 12, seperti itu. Oke, langsung aja kita buka virtual mesinnya ya. Kita menggunakan VirtualBox di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Nah, di sini ada menu-menunya ya, tapi kita pilih yang new untuk membuat baru. Di bagian name kita tulis saja Debian, Debian 10. Oke. Nah, di bagian tab kita masukkan Linux dan juga version kita pilih Debian 10, Debian 64 bit. Oke. Di prosesornya kita pilih 4 GB aja. Next. Oke. Nah, di disknya kita beri 120 aja. Next. Next. Oke. Nah, kita jangan start dulu, tapi kita masuk ke bagian setting ya. Nih, bagian atas ada setting. Kita klik. Oke. Nah, yang pertama kita masuk di bagian storage. Nah, di bagian ada bagian MPT di situ. Kita klik. Nah, di bagian DPD itu kita klik, habis itu ada choose a disk file. Nah, silahkan pilih file ISO yang kita sudah download tadi. Anda bisa cari file ISO-nya itu di website resmi Linux ya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian network, yaitu kita yang tadinya NAT, kita ganti jadi host only adapter. Oke. Kalau sudah langsung kita oke dan kita langsung jalankan virtual mesinnya. Oke, nah ini udah masuk ya tadi. Oke. Nah, kalau kita memilih yang atas itu akan otomatis menggunakan GUI. Tapi kita pilih yang nomor 2 aja, install menggunakan CLI, Command Line Interface. Oke, di bagian language-nya kita pilih English ya. Nah, selanjutnya kita pilih order. Nah, pilih Asia ya. Di sini langsung kita pilih Indonesia. Oke, kalau yang sudah langsung enter United States, enter. Nah, jalankan prosesnya. Nah, di sini saya percepat ya prosesnya supaya nggak memakan waktu. Selanjutnya kita pilih yes. Selanjutnya masukkan name server address. Jadi sini saya pakai nama saya sendiri. Oke, hostname biar aja Debian, enter. Domain name. Jadi kita kasih aja nama kita di sini ya. Habis itu di belakangnya kita kasih .com, .net atau yang ada di atas itu. Oke. Nah, ini root password. Re-enter, masukkan kembali passwordnya tadi. Oke. Masukkan nama user kita. Sini saya pakai nama saya sendiri. Enter. Enter lagi. Masukkan password login kita nantinya. Oke, re-enter, masukkan kembali. Nah, di sini kita terserah mau pilih yang mana, tapi sini saya pakai yang di tengah ya, sentral. Oke. Nah, di sini dia langsung proses lagi untuk menginstalnya. Oke, di sini kita pilih yang paling atas saja. Enter lagi ya di sini. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah. Oke. Enter. Kalau sudah di sini kita pilih yes. Nah, maka dia akan proses lagi ya. Kita pilih no. Dan juga di sini kita pilih no lagi. Proses lagi dia penginstalannya.
nol lagi di sini. Oke, di sini terserah kita aja milih yang mana, tapi saya memilih yang paling bawah aja yang centang. Cara mencentangnya kita bisa pakai spasi ya. Di situ menggunakan navigasi ke bawah. Sekarang kita pilih yang yes. Di sini pilih paling bawah nomor 2, enter. Maka proses lagi nih. Nah, kita pilih continue. Nah, jika yang tadinya biru jadi hitam ya, seperti ini, maka proses instalasi kita udah selesai. Lanjut kita ke konfigurasinya aja lagi. Mau mengkonfigurasi IP address, habis itu kita mau menginstal DNS server dan juga memberikan DNS. Nah, kita masuk login ke root. Setelah itu kita masukkan password root tadi. Selanjutnya kita ketik nano spasi slash etc slash network slash interface. Nah, oke, kalau sudah enter. Nah, di situ kita ganti ya, di bagian allow itu kita ganti jadi auto. Oke. Nah, DHCP-nya kita ganti jadi static ya. Oke, enter, tap sekali. Nah, selanjutnya kita kasih address. Kita masukkan IP address yang kita maukan. 192.168.30.1 yang saya pakai ya. Selanjutnya kita enter, tap lagi, berikan net masknya. Nah, sini saya menggunakan 255.255.255.0. Nah, oke, kalau sudah kita Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita mau restart yang tadi. Restart networknya kita menggunakan slash etc slash init.d slash networking restart. Kalau sudah enter, nah kalau di situ ada oke, berarti kita sudah selesai mengkonfigurasinya. Nah, selanjutnya kita bisa cek IP A, maka di situ sudah terkonfigurasi IP kita tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan file ISO untuk menginstal DNS server. Masukkan file ISO yang kedua ya. Oke. Nah, kita selanjutnya kita ketik apt strip get install bin 9. Nah, untuk menginstal bin 9-nya. Oke. Nah, itu nggak bisa ya. Kita masukkan lagi apt strip cd-rom spasi add. Oke. Kita ulangi pakai navigasi ke atas ya 2 kali. Di situ kita enter. Nah, di situ ada keterangan Y, kita ketik Y. Nah, kita masukkan lagi CD yang ke 1. Nah, enter lagi kalau sudah. Nah, kita masukkan CD yang kedua lagi di situ dia minta. Person mount. Oke, berarti udah berhasil. Nah, selanjutnya kita mau uh, memastikan ya. Kita bisa ketik apt strip get install bin 9. Nah, kalau udah keterangannya kayak gitu berarti udah benar dan udah terinstall bin 9-nya. Selanjutnya, kita masuk ke CD spasi etc/etc/ bin 9. Bin ya. Oke. Kalau sudah langsung kita membuat file forward. Nah, caranya kita bisa ketik cp spasi db titik lokal spasi db samsul di sini saya menggunakan. Kalau sudah enter. Oke, kita konfigurasi nano spasi db titik samsul ya. Nah, selanjutnya kita Ctrl W, Y, Ctrl R. Nah, kita masukkan localhost yang kita mau ganti. Jadi kita merefresh di sini. Enter. Jadi localhost tadi kita ganti jadi samsul.com. Seperti itu. Kalau nya sudah A.
Oke. Nah, selanjutnya di bagian yang kedua, baris kedua di sini kita ganti jadi IP kita. Masukkan IP kita. Jadi 192.168.30.1. Oke. Kita blok aja, Ctrl K, Ctrl U. Nah, habis itu hapus, Ctrl U. Oke. Nah, jadi nya itu kita ganti jadi NS ya. Jadi NS, kita blok lagi. Kita copy paste aja. Blok, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Oke. NS yang tadi kita ganti jadi WWW. Oke. Kalau sudah, kita kontrol X, Y, kontrol Y, enter. Oke. Selanjutnya, kita membuat file reverse atau kebalikannya. Itu kita bisa ketik atau navigasi tadi aja, kita ganti jadi cp spasi db titik 127 spasi 192. Nah, oke, kalau sudah kita enter. Selanjutnya kita masuk ke nano spasi db titik 192. Oke, kita kontrol W, R, kontrol R. Bentar. Nah, kita refresh lagi ya. Localhost-nya kita ganti jadi samsung.com sama. Nah, tapi di sini ada perbedaan sedikit. Kita ada yang ditambah dibedakan ya di paling bawah ya, itu uh, adalah angka terakhir dari IP kita, karena 192.168.1 punya saya jadi satu di situ. Oke, selanjutnya di bagian localhost-nya itu tadi kita tambahkan www.samsul.com. Oke, kalau sudah Ctrl X Y enter. Nah, selanjutnya kita mau membuat file zone domain. Kita bisa ketik nano spasi named.conf.option. Masuk optionnya. Nah, oke, kita geser, ada tuh yang warna merah, kita delete aja aplikasi. Nah, di situ ada kayak IP, jadi kita hapus dan kita masukkan IP kita 192.168.30.1. Oke, kalau sudah kita Ctrl X Y enter. Selanjutnya kita mau konfigurasi nano, jadi kita ganti aja ya, tadi kalau nya option kita ganti jadi lokal. Nah, selanjutnya kita tambahkan konfigurasi di situ ya. Oke. Nah, jadi nanti saya akan kasih ya tulisan supaya kita mudah untuk mengkonfigurasinya. Friendzone. Oke. Oke, begitu sudah kita langsung Ctrl X Y enter. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan DNS server ya. Caranya kita bisa masuk di nano spasi /etc /resolve dan conf. Kalau sudah kita enter.
Nah, di situ kita pastikan ya, search yang paling atas itu search. Jadi itu adalah domain kita nantinya. Itu bisa kita kasih searchnya samsul.com. Oke, di bagian bawahnya lagi itu name servernya kita masukkan IP kita tadi yaitu 192.168.30.1. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita Ctrl Alt enter. Nah, selanjutnya kita uh, selesai konfigurasi rastar bin 9-nya. Caranya kita bisa slash etc slash init.d slash bin 9 restart. Kalau sudah tuh ada keterangan oke, berarti sudah terrestart ya bin 9-nya. Nah, selanjutnya kita sebelum menguji DNS server, kita install terlebih dahulu DNS utilnya. Caranya kita bisa masukkan apt strip get install DNS utils. Nah, kita bisa y. Nah, kita masukkan CD kita tadi, yaitu kita masukkan CD 1. Nah, jika udah seperti itu berarti sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita mau menginstal web servernya. Caranya kita bisa masukkan apt spasi install apache 2. Oke, kita ketik Y. Nah, maka prosesnya berjalan ya. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke directory cd spasi slash etc slash apache 2 slash sites strip available slash enter. Kita ls, kita masukkan lagi cp spasi 000 strip default.conf spasi samsul.conf. Sudah kita enter, kita ls. Nah, kita masuk di nano spasi samsul.conf. Oke. Nah, di situ di bagian server admin kita masukkan email kita. Jadi terserah. Jadi itu virtual ataupun email yang nggak harus email asli ya. Sini saya menggunakan samsulbari@gmail.com. Kalau sudah kita X, Ctrl X, Y enter. Oke. Selanjutnya kita masuk langsung masukkan A2 di site spasi 000 strip default.conf. Oke, kita masukkan lagi yang kedua A2 nsite spasi samsul.conf. Sudah enter. Oke, kita masukkan lagi cd spasi slash var slash www slash html slash. Sudah kita enter, kita ls. Nah, kita ketikkan lagi nano spasi index.html. Kalau sudah kita enter, kita hapus semuanya. Bisa tekan Ctrl Shift navigasi ke bawah. Nah, kita Ctrl K. Jadi kita masukkan lagi tuh seperti itu ya HTML. Kurang buka. Oke. Di sini saya menggunakan web server sederhana. Selamat datang di web server Samsul Bari kelas 12 TKJ SMKN 2 Tanjung. Oke, jika sudah kita tutup lagi HTML-nya. Kurang buka HTML slash kurang tutup. Oke, kalau sudah Ctrl Alt enter. Nah, selanjutnya kita restart Apache 2 kita. Caranya bisa masuk slash etc slash init.d slash apache 2 restart.
Nah, jika ada keterangan oke berarti Apache 2 kita sudah terstart. Kita masuk di CD lagi. Oke, kita uji coba ya. Ketikkan ns lookup, lalu IP kita tadi spasi 192.168.30.1. Nah, udah bisa. Oke, kita yang kedua menggunakan DNS server kita tadi, yaitu pakai samsul.com ya. Nah, alhamdulillah udah bisa yang keduanya. Oke, kalau sudah kita tutup aja di minimize. Oke, kita masuk di control panel. Control, oke. Network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, di yang ada tulisan virtual box atau biasanya itu adalah Ethernet 2. Kita double klik ya. Nah, kita properties. Kita pilih yang Ethernet protokol P4. Nah, selanjutnya kita centang yang nomor 2. Nah, kita masukkan IP address klien atau yang kliennya Windows. Kita masukkan 192.168.30.2 ya sebagai klien. Nah, di bawah itu kita masukkan sebagai gateway ya. Jadi IP dari si Debian-nya. Nah, kalau sudah bagian bawah juga kita masukkan. Oke, kalau sudah kita oke lagi, kita close. Oke, selanjutnya kita masuk di browser ya, terserah. Saya menggunakan Chrome. Nah, jadi saya masukkan domain kita tadi, yaitu samsul.com. Nah, maka udah tuh, selamat datang di web server Samsul Bahari SMKN2 Nah, oke. Masukkan yang kedua, kita menggunakan IP 192.168.30.1. Nah, udah. Alhamdulillah, dah. Berarti web server kita udah berhasil diinstal, DNS server juga udah. Ya, mungkin sekian itu saja dari saya, video saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.